Oke. Jadi sebelum belajar tentang tekanan zat, kalian harus tahu dulu zat itu apa. Jadi zat itu segala sesuatu yang dia bisa menempati ruang. Artinya kalau menempati ruang berarti dia memiliki volume ya. Sebentar ada yang masuk. Oke. Dia memiliki volume dan mempunyai, ini bukan mempunyai ya, mempunyai massa. Ya. Zat itu kalau berdasarkan apa ini posisi partikelnya atau tentang apa ini letak partikelnya, ada zat padat, ada zat cair dan gas. Ini di kelas 7 sudah kita pelajari ya. Dan zat padat itu kan dia rapat. Kalau zat padat itu dia rapat, kalau zat cair itu dia cenderungnya adalah lebih renggang, kalau gas itu sangat renggang. Nah, zat itu yang seperti kalian ketahui, jika dia mengalami kenaikan suhu, dia akan merenggangkan atau gerakan partikelnya itu akan semakin cepat. Nah, ini akan berpengaruh pada ketika terjadi perubahan tekanan pada zat. Ya. Oke, kita kembali ke tekanan zat padat. Kemarin sebenarnya sudah ya kalian bahas. Ini gambar apa ini? Ada gambar ayam versus bebek ya. Kita lihat keduanya sama-sama unggas ya. Tapi kalau kita lihat kakinya, itu berpengaruh pada besarnya tekanan. Menurut kalian mana yang lebih besar tekanannya pada tanah misalnya? Apakah kaki ayam atau kaki bebek? Ya, kamu bisa jawab di kolom chat ya, karena kolom chatnya sudah saya setel rekam. Jadi saya nanti melihat yang menjawab ya. Jangan lupa kalau mau menjawab kasih nama, kelas, dan nomor absen ya, karena Ibu tidak tahu. Biasanya kalian kan menggunakan nama email yang berbeda dengan nama di daftar nama. Kamu lihat bahwa di sini kaki bebek itu berselaput ya, kaki bebeknya itu berselaput. Nah, mana yang memberikan tekanan terbesar pada tanah, apakah ayam atau bebek? Kemarin kalian sudah belajar bahwa ada dua faktor di tugas yang pertama yang kalian kerjakan itu, bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan suatu zat padat. Sebentar saya mau ngecek, mungkin sepertinya ada yang mau masuk. Oke, sudah. Ntar ada yang mau masuk lagi. Oke, yang baru datang silakan absen ya. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan suatu zat, yaitu F. F itu adalah gaya. Gaya itu bisa berat ya. Berat itu sama dengan gaya, yaitu disebutnya gaya berat. Kemudian luas penampangnya. Jadi dilihat di sini, antara kaki itik dan kaki ayam, mana yang lebih luas? Silakan dijawab di chat ya. Mana yang lebih luas? Apakah kaki itik atau kaki bebek? Luas itu berarti kan permukaan ya, panjang dikali lebar. Di antara kaki ayam dan kaki itik mana yang lebih luas? Kita ketahui bahwa kaki itik itu punya selaput ya, jadi bisa dikatakan kaki itik itu mempunyai luas yang lebih besar daripada bentar ada yang masuk. Ada yang baru mau masuk ya, saya klik dulu. Oke. Nah, jadi benar kalau kaki itik itu lebih luas daripada kaki bebek. Makanya kalau ditanya mana tekanannya yang lebih besar, kita lihat kalau kaki itik dan kaki bebek itu berjalan di tanah yang berlumpur, kira-kira mana yang lebih mudah? Atau maksudnya mudah kan gini, kalau kalian punya sepatu hak tinggi dengan sepatu boot, mana yang lebih mudah kalau jalan di tempat yang becek? Tentu lebih mudah sepatu yang solnya datar. Nah, jadi dari sini kalian bisa jawab, mana kaki siapa yang lebih mudah ketika berjalan
aduh, jatuh. Ketika berjalan di tempat yang berlumpur, ya. Nah, semakin masuk dia ke dalam tempat yang berlumpur, itu artinya adalah tekanannya akan semakin besar. Jadi jawabannya adalah yang akan memberikan tekanan terbesar adalah kaki ayam. Nah, ini rempong. Oke, ini jadi itu konsep tekanan. P sama dengan F per A. Bisa kamu lihat di situ bahwa A ini berbanding terbalik, ya, posisinya berbanding terbalik. Artinya kalau A-nya ini semakin semakin besar, maka P-nya itu akan semakin kecil. Kalau A-nya semakin kecil, justru P-nya akan semakin besar. Itu namanya berbanding terbalik. Beda dengan yang F, ya. F ini namanya berbanding lurus, ya. Jadi kalau disebut berbanding lurus, kalau dia disebut berbanding lurus, kalau F-nya semakin besar, maka P-nya juga semakin besar. Jadi jawabannya adalah kaki itik memiliki tekanan yang lebih kecil daripada kaki ayam, ya. Tripodnya Bu Anis rusak ini. Bentar ya. Oke, saya dulu. Kaget. Ini ada yang mau masuk lagi. Bentar. Tuh, jadi P itu sama dengan F dibagi dengan A. Artinya tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi jawaban untuk soal tugasmu yang kemarin, mengapa tas ransel itu dibuat ukurannya lebih lebar, itu karena supaya memperkecil tekanannya. Ya, jadi kalau semakin luas itu tekanannya semakin kecil. Jadi itu jawaban untuk soal tugas yang minggu lalu, ya. Mengapa tas ransel itu dibuat bagian yang ininya lebih lebar, ya, karena untuk memperkecil tekanan. Sama halnya kalau ada pertanyaan mengapa pisau itu perlu diasah. Kalau pisau diasah itu artinya kan dia memperkecil luas permukaan pisau. Jadi kalau diasah itu ujungnya itu kan semakin kecil. Mengapa? Kalau ujungnya semakin kecil, luasnya semakin kecil, maka tekanannya juga akan semakin besar. Tekanannya. Jadi pisau itu akan lebih mudah untuk digunakan. Sekarang kita hari ini belajar untuk menghitung secara matematisnya. Sebentar, ada yang baru mau masuk. Oke, sekarang saya Bu Anis agak Oke, kalau ada soal seperti ini, sabar. Nih, coba apa jawabannya? Terdapat 4 buah tripodnya bonus nih kok jatuh-jatuh terus. Terdapat 4 buah benda dengan bentuk berbeda diletakkan di atas lantai seperti gambar, ya. Ada di gambar 1, 2, 3, 4. Jika semua beratnya, berat itu kan gaya itu, ya. Jika semua beratnya itu sama, 100 kg itu massa, ya. Kalau ditanya beratnya berarti dia 1000 Newton. Ingat, berat dengan massa itu beda. Jadi kalau massanya dia 100 kg, berarti dia itu beratnya 1000 Newton, karena berat itu adalah massa dikali gravitasi. Ya, berat itu massa dikali gravitasi. Coba jawabannya apa? Silakan dijawab di kolom chat, ya. Nanti Ibu cek siapa aja yang jawab. Jawabannya berapa?
tekanan paling besar yang dialami lantai itu ketika posisi 1, 2, 3, atau 4. Dengan asumsi bahwa keempat-empatnya itu memiliki massa yang sama. Oke, silakan. Ntar saya izinkan. Oke, ada yang sudah menjawab? Manakah jawabannya? Jawabannya tulis nama, kelas, nomor absen ya di kolom chat. Nama, kelas, nomor absen. Manakah dari 4 buah benda tersebut yang memiliki tekanan terbesar? Oke, ayo silakan dijawab. Yang Nabila Jasmine yang ketiga. Oke, yang baru mau jawab Nabila ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi benar ya, Nabila menjawab tekanan paling besar yang dialami lantai adalah yang ketiga. Karena di antara gambar 1, 2, dan 3, yang nomor 3 ini luasnya yang paling kecil. Ingat, kalau ditanya tekanan yang paling besar, itu carilah luas yang paling kecil. Ini juga menjawab mengapa kalau diinjak sepatu high heel itu lebih sakit daripada sepatu yang solnya datar ya. Karena yang high heel itu luas permukaannya kan yang menyentuh ke kaki kita itu sangat kecil sehingga apa ini namanya sehingga sangat sakit karena dia akan memberikan tekanan yang sangat besar seperti itu. Baik, lanjut berikutnya. Perhatikan gambar tekanan zat padat terkecil terjadi pada gambar bentuk yang mana? Coba langsung dijawab. Kalau ada soal seperti ini, manakah yang akan memberikan tekanan terkecil? Silakan dijawab di kolom chat. Manakah yang akan memberikan tekanan terkecil? A, B, C, atau D? Yuk, siapa yang mau jawab? Silakan di kolom chat ya. Jadi kalau ditanya tentang tekanan zat padat, berarti hubungannya adalah gaya atau beratnya atau luas permukaan ya. Tapi kalau beratnya dianggap sama, maka hanya fokus pada luasnya yang mengenai lantai itu ya. Jadi jawabannya adalah yang kalau ditanya tekanan paling kecil, jawablah luas yang paling besar, yaitu di A. Jawabannya yang jawab A benar ya. Nah, sekarang ke matematikanya. Siapkan kertas, ayo. Siapkan kertas kosong, kamu hitung. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Massa kotak 75 kg. Ingat ya, massa itu tidak sama dengan berat. Ya, massa tidak sama dengan berat. Kalau massa kotaknya 75 kg berarti beratnya itu dikali 10. Ya. Oke, ayo. Bentar, soalnya tadi mana? Ini soalnya. Coba kerjakan dulu.
berapakah? Sebentar ya, saya hentikan dulu presentasinya. Saya ganti dulu. Presentasi diganti ke seluruh layar. Sebentar. Bagikan. Oke. Oke. Oke, ayo. Massa tidak sama dengan berat ya. Kalau ini massa kotak, berarti ini adalah massa kotak. Massa kotak. Kalau ada massa 75 kg, berarti beratnya itu adalah massa kali gravitasi. Gravitasi bumi itu sekitar ini ya. Berarti massanya 75 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Berarti ini namanya 750 Newton. Berat itu sama dengan gaya, yaitu gaya berat ya. Jadi satuannya Newton. Ini beratnya F, ini sama dengan F. Nah, sekarang kalau ditanya tekanan, ya kalau yang ditanya itu tekanan, P itu sama dengan kan F dibagi A. Nah, F-nya berapa? 750 Newton dibagi A. Luas itu ini ya. Jadi yang memberi tekanan ke lantai ini luas. Luas dan volume tidak sama ya. Luas itu tidak sama dengan volume. Kalau volume itu berarti seluruhnya ini adalah volume. Kalau luas berarti ini saja. Ini yang menyentuh lantai. Berapa luasnya ini? 6 meter kali 5 meter. Berarti luasnya adalah 6 meter dikali 5 meter. Apa? 30 meter persegi. Ya sudah, ini berarti 30 ya, 30 meter persegi. Kita dicoret. 75 bagi 30 berapa? 25 Newton per meter persegi ya. Ini luasnya. Yang sudah jawab 25 tadi benar. Jawabannya yang D. 25 Newton meter persegi ini boleh ditulis juga dengan 25 PA. Dibacanya 25 Pascal. Pascal ini nama ilmuwan yang membahas pertama kali tentang tekanan zat ya, Blaise Pascal. Jadi itu. Jadi caranya adalah gaya. Kalau tidak ada gaya berarti kita menggunakan berat dibagi luas. Ingat, luas dan volume tidak sama. Biasanya ada yang menggunakan volumenya 6 kali 5 kali 12 itu salah. Luas itu ya ini, panjang dikali lebar yang menyentuh lantai, bukan yang ini atau apalagi yang ini. Jadi yang menyentuh lantai ini di dasar ya, dasarnya ini. Nah, kemudian pastikan F ini dalam Newton dan A ini dalam meter persegi karena ini satuan SI. Gimana kalau masih dalam sentimeter? Maka kamu harus merubah sentimeter persegi menjadi meter persegi. Bisa dipahami ya? Yang sudah jawab, jangan lupa nulis nama kelas absen. Baik, sekarang saya kasih soal lagi. Nih, jika anggap semua A, B, C, D ini punya bidang, sebentar. Sepertinya ada yang mau masuk. Bentar ya. Ada yang mau gabung. Oke. Jika A, B, C, D ini ada kita anggap beratnya sama ya, masanya misalnya sama, berarti beratnya kan sama karena beratnya itu kan hanya dikali gravitasinya yaitu 10.
Nah, A itu punya dimensi seperti itu, B punya dimensi seperti itu, C punya dimensi seperti itu, D dimensinya seperti itu. Manakah? Pertanyaannya adalah, manakah yang luasnya, manakah yang tekanannya paling besar? Dan berapa Pascal yang paling besar itu? Oke, silakan dicoret-coret. Di antara A, B, C, D, manakah yang tekanannya paling besar? A, B, C, D, manakah tekanannya yang paling besar? Dan berapa Pascal? Gimana caranya? Maka cukup, berapa Pascalnya nggak usah ya, karena saya tidak menentukan, tidak menentukan beratnya, sorry. Manakah tekanan yang paling besar? Gimana caramu mencari ini? Cari luas yang paling kecil. Benar, carilah luas yang paling kecil. Carilah luas yang paling kecil. Bentar. Oke, dimulai dari yang ini. Ini 2 cm kali 2 cm. Kalau selama satuan ini 4 cm persegi. Yang ini luasnya berapa? 1 cm kali 3 cm. 3 cm persegi. Yang ini 4 cm kali 2 cm. 8 cm persegi. Yang ini 4 cm kali 4 cm. 11 cm persegi. Kalau ditanya manakah T yang paling besar, carilah A yang paling kecil. Berarti mana? Ya, benar ya. Yang jawab ini benar, yaitu yang B. Jadi nggak perlu dihitung tekanannya. Sorry, Bu Anis lupa kalau nggak ada masanya ini. Jadi carilah luas yang paling kecil, berarti itu tekanan yang paling besar. Kalau udah soal kebalikannya, mana yang tekanannya paling kecil, cari luas yang paling besar. Hanya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau luasnya itu sentimeter seperti ini. Berat balok 60 Newton, sudah berat ya, berarti tidak perlu dikali 10, karena berat itu sudah gaya, jadi tidak perlu dikali gravitasinya. Ini sudah berat, sudah F, sudah W. 60 Newton, berapa tekanan diberikan balok terhadap lantai? Konversi satuan, 1 cm persegi itu adalah 1 dibagi 10.000 meter persegi. Berarti kamu harus ngitung dulu luasnya ini dulu, berapa? Luasnya cari dulu 50 cm dikali 20 cm. Berapa? 1000 cm persegi. Ini harus dirubah dulu dalam meter persegi. Jika 1 cm persegi adalah 1 dibagi 10.000 meter persegi, berapa luasnya ini? Nah, baru cari tekanannya. P, F dibagi A. F-nya adalah, nah ini tidak perlu dikali 10. Ya, kalau massa dalam kilogram masih dikali 10, tapi karena ini sudah berat dan satuannya sudah Newton, berarti ini sudah gaya. Gaya itu satuannya Newton kan? Berarti 60 Newton dibagi, oke, berapa? 1000 cm persegi itu berapa? 1 per 10 ya kan? Nah, berarti 1 per 10. Berapa 60 dibagi 1 per 10? Berarti 60 dikali 10. 600 Newton. Jawabannya B. Nah, itu tadi adalah tentang, ya, yang sudah jawab B benar ya. Jawabannya adalah 600 Newton per meter persegi atau 600 Pascal. Jadi itu hanya matematikanya ya. Oke. Ada yang ditanyakan langsung di chat ya. Kalau ada pertanyaan langsung di chat saja. Oke.
Ya. Jadi tekanan pada zat padat itu bergantung pada gaya. Kalau dia masih dalam bentuk massa, maka massa itu kan satuannya kilogram ya. Maka kamu harus mengalihkannya dengan gravitasi. Kemudian dibagi dengan luasnya. Ingat, luas itu hanya panjang dikali lebar pada bagian yang dasar atau yang menyentuh lantai atau tanah. Dan itu harus dalam satuan meter persegi. Kalau masih sentimeter, kamu harus mengkonversi sentimeter persegi ke meter persegi adalah dibagi 10.000. Lanjut ya, tekanan gas. Bahwa tidak hanya zat padat yang punya tekanan ya, bahkan gas itu juga punya tekanan. Misalnya udara. Udara itu punya tekanan ya, ini. Nah, itu lihat itu di blower anaknya. Nah, ternyata gas itu memberikan tekanan ke muka dia. Ini coba apa beda gambar A dan B. Ternyata ketika zat cair atau zat yang di dalam tabung itu dipanaskan, balon itu akan melembung ya, atau akan mengalami volumenya bertambah karena zat itu kalau dipanaskan dia akan menguap. Kamu perhatikan ini. Pernahkah kamu naik pesawat? Bagi yang pernah mencoba saat pesawat landing atau turun ya ke darat, telingamu terkadang berdengung atau sakit. Mengapa? Ini ada hubungannya dengan ketinggian dan tekanan gas atau tekanan udara ya. Jadi barometer ini ada namanya Torricelli. Jadi Torricelli ini adalah ilmuwan Italia, dia yang menemukan hubungan antara ketinggian suatu tempat dengan tekanan udara, dan itu dia menemukannya 400 tahun yang lalu ya. Jadi 400 tahun yang lalu si Evangelista ini sudah menemukan hubungan antara ketinggian suatu tempat dengan tekanan udara. Dan tekanan udara terbesar itu berada di permukaan laut. Ingat ya, tekanan udara terbesar adalah di permukaan laut. Besarnya yaitu 76 cm Hg. Hg itu kan raksa. Dulu itu menggunakan Torricelli itu menggunakan raksa ya. Jadi secara logika kalau di bagian permukaan laut sea level ya, dalam bahasa Inggris itu sea level. Kalau dalam sea level itu tekanan udara terbesar, maka semakin ke atas tekanan udaranya akan semakin rendah. Jadi ini bisa menjawab juga kenapa ketika di pegunungan beberapa orang tuh mengalami mimisan. Ya, karena di tubuhnya itu tekanannya lebih tinggi daripada luar sehingga keluarlah itu darah dari hidung ya, seperti itu. Tapi tidak semua orang seperti itu ya. Nah, ini sea level itu adalah permukaan laut, di permukaan laut, dan high altitude itu maksudnya di dataran tinggi. Jadi partikel udara di dataran tinggi itu lebih rendah. Setiap naik 100 meter, nah ini ada hubungannya dengan rumusnya nanti. Setiap naik 100 meter, tekanan udara itu berkurang 1 cm Hg. Jadi kalau di paling bawah itu tertinggi 76, jadi kalau ada daerah misalnya ditulis dataran ini 100 cm dari permukaan laut, maka berapakah tekanan udaranya? Berarti 76 dikurangin 1 cm Hg, berarti tekanan udara di atas 100 meter di atas permukaan laut adalah 75. Semakin tinggi suatu tempat, tekanan udaranya akan semakin rendah. Nah, ini caranya. Berapakah ketinggian tekanan udara di suatu tempat? Maka rumusnya tekanan udara di tempat itu adalah 76 cm Hg, ini di permukaan laut, dikurangi tinggi tempat itu dibagi 100. Karena setiap naik 100 meter, dia berkurang 1 cm Hg. Coba ini jawabannya berapa? Sebuah tempat terukur memiliki ketinggian 400 meter dari permukaan laut.
tekanan udara di permukaan laut sama dengan 1 atmosfer. Besar tekanan udara pada tempat ketinggian 400 meter berapa? Berarti kalau dia 400 meter dari permukaan laut, 400 dibagi 100. Ya, 400 tadi dibagi 100. Baru 76 dikurangi 4, 72. Jadi di daerah tersebut tekanan udaranya adalah 72 cm Hg. Ini. Ya, jadi setiap naik 100 meter, 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Kalau 2 atmosfer berarti 76 dikali 2. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, seperti ini. Coba perhatikan gambar berikut. Ini ada permukaan air laut. Diketahui besar tekanan udara di atas permukaan air laut 76 cm Hg atau 1 atmosfer. Besar tekanan udara di daerah P ini berapa? Oke, silakan dijawab di chatnya. Berapakah tekanan udara di sebentar ada yang masuk? Berapakah tekanan udara di P? Berarti hitung dulu berapakah ketinggian tempat itu di atas permukaan laut, air laut ya. Jadi hitung kalau P ini berarti ketinggiannya 600 ya kan 600 meter. Maka 600 dibagi 100 karena setiap kenaikan 100 meter dia berkurang 1 cm Hg. 600 bagi 100 6. Berarti 76 dikurangi 6. Jawabannya B benar. Dan jawab B benar ya. 70 cm Hg. Jadi hari ini sudah itu ya. Saya ulangi, kita belajar tekanan zat. Bahwa zat padat itu bergantung pada berat dan luas. Semakin berat, semakin besar tekanannya. Tapi semakin luas, tekanannya justru semakin kecil. Itulah kenapa Tuhan menciptakan kaki gajah juga sebesar itu karena untuk mengurangi tekanan. Kalau kaki gajah dibuat sekecil kaki ayam, maka gajahnya masuk ke dalam tanah. Oke. Untuk perhitungan sudah ya. Jadi sama saja kalau ada soal seperti ini, maka tekanan balok itu kalau dia masih dalam kilogram, maka kalikan 10. Jadi ini berapa beratnya? 8.000. Baru luasnya dihitung. Untuk tekanan gas, hanya ini yang kalian pelajari, hubungan antara ketinggian dengan tekanan udara. Tertinggi tekanan udara itu ada di permukaan laut, yaitu 76 cm Hg. Setiap naik 100, tekanannya berkurang 1 cm Hg. Kalau daerah itu 400 meter dari permukaan laut, berarti tekanan udaranya 72. Oke anak-anak, hari ini itu saja. Ntar lagi tetap buka Google Classroom. Tugasnya saya share di Google Classroom ya. Oke, jangan lupa yang belum absen kirim di chat dulu. Tugasnya ntar lagi saya share ya. Jam 8:30, 5 menit lagi. Kalian istirahat dulu. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Absennya langsung di chat. Yang sudah boleh keluar ya. Absennya langsung di chat untuk absen Zoom. Apa ini kok Zoom? Google Meet-nya absennya langsung di chat. Jadi kehadiran kalian saya lihat juga di ini. Jangan lupa yang belum absen, absen dulu. Nanti saya share rekaman ininya. Oke, jangan lupa kelas dan nomor absen.
Ini ada siapa aja ini? Jam 8:30 saya share tugasnya terkait tentang tekanan zat padat. Jangan lupa ada 2 faktor, F dan A. Semakin besar gayanya, maka tekanannya makin besar. Sebaliknya, kalau luasnya makin besar, justru tekanannya makin kecil. Itu namanya hubungannya, kalau besar kecil itu hubungan berbanding terbalik. Terus yang kedua yang kalian pelajari hari ini adalah tentang hubungan ketinggian suatu tempat dengan tekanan udara di daerah tersebut. Semakin tinggi daerah dari permukaan laut, tekanannya makin berkurang karena setiap naik 100 meter, tekanan udara di daerah itu berkurang 1 cm Hg. Tertinggi itu berarti di daerah pantai ya, pantai di permukaan laut atau di daerah yang sangat rendah ya. Tuh. Ya anak-anak, ayo yang belum absen-absen dulu. Habis itu langsung masuk kelas Google Classroom-nya, di situ ada tugasnya. Silakan dikerjakan. Silakan yang sudah boleh izin meninggalkan ya, langsung meninggalkan kelas. Nomor Tadi masih ingat gigi goyang-goyang. Goyangnya itu goyangnya itu Bi, goyangnya sangat menggoyang. Lihat Bi,